Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Diseminasi kali ini itu diseminasi di Damba angkatan 7. Tema pendekatan STEM. Nama saya Lilim Nurjana, asal instansi dari SMK Negeri 1 Tanggeng. Program ini diluncurkan oleh Kemendikbud, di mana namanya adalah Didamba, yang digalangi oleh P4TK IPA Bandung tentunya ya. Kemudian terkait dengan diri sekarang, saya mungkin kesannya bukan ingin mengajari Bapak Ibu atau misalnya apa, tapi saya ingin share saja terkait dengan pendekatan STEM itu bagaimana. Nah, dalam kaitannya dengan pendekatan STEM ini, saya akan men-share informasi tentang pertama adalah Didamba itu sendiri, yang kedua karakteristik STEM itu bagaimana, kemudian yang ketiganya adalah tentang pola IDP dalam pendekatan STEM, yang keempatnya adalah dalam model-model yang digunakan dalam pembelajaran STEM itu sendiri, kemudian yang kelimanya adalah contoh penerapan, yang terakhir adalah penutup gitu. Baiklah, mungkin start saja terkait dengan Didamba itu bagaimana. Ada Bapak Ibu yang mungkin penasaran. Didamba itu merupakan salah satu program atau misalnya akronim yang dikenal dengan Diklat Daring Masif dan Terbuka. Jadi Diklat ini salah satu program yang telah diluncurkan oleh P4TK IPA Bandung ketika memperingati Hari Guru Nasional tahun 2019. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang itu sudah ada angkatan sampai 7 gitu. Nah, di sini Didamba dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui laman website ini. Kemudian jikalau misalnya ada event Diklat, itu mungkin angkatan kesekian dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu ikuti melalui laman di bawah ini, yang ini. Jadi temanipa.p4tkipa.net. Di sini tidak hanya sekedar kaitannya dengan materi IPA saja, tapi lebih luas lagi. Jadi bukan hanya bidang fisika, kimia, biologi, tapi ada bidang umum lainnya, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA dan SMK ya. Jadi ada bidang umumnya terkait dengan media, terkait dengan kegiatan umumnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang bukan yang di luar mata pelajaran IPA ini masih bisa gitu, ikut kegiatan ini. Bahkan mungkin kalau bagi seorang yang berkegiatan di laboratorium itu masih bisa ikutan. Jadi nanti Didamba itu membuka, atau misalnya P4TK itu membuka program ketua laboran gitu. Pelatihannya gratis semua, tidak ada biayanya apapun gitu. Nah, untuk karakteristiknya selanjutnya saya membahas tentang pendekatan STEM ya. Sekali lagi maaf, bukan membahas tapi men-share ulang kembali. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan STEM itu sendiri pastinya. STEM itu akronim atau misalnya gabungan dari sains, teknologi, engineering, dan matematika, di mana sains di sini kaitannya mengkaji berbagai fenomena alam, observasi, pengukuran, dan lain sebagainya, kemudian memunculkan modifikasi sesuai dengan kebutuhan manusia yang dikenal dengan teknologi itu sendiri, menghasilkan suatu produk apa, dan yang akhirnya dari produk tersebut menghasilkan mesin atau misalnya alat yang dikenal dengan engineering, dan dalam proses pembuatannya ini membutuhkan ilmu kaitannya dengan matematika atau hitungan gitu. Kemudian mengapa sih dalam pembelajaran itu kita butuh STEM? Ya karena STEM itu bisa menjawab tantangan teknologi di zaman sekarang. Jadi ketika anak ikut pembelajaran STEM dan kita sudah terbiasakan anak untuk ikut pembelajaran STEM, maka dia akan siap menghadapi tantangan teknologi sekarang.
Kemudian bisa meningkatkan kemahiran saintifik anak itu sendiri. Jadi nanti anak bisa bersikap kritis, bisa berkolaborasi, bisa kreatif gitu. Jadi pembelajaran STEM ini menjadikan kunci kemajuan anak untuk berinovasi, bahkan mungkin bisa mengembangkan sumber daya manusia yang di abad sekarang lagi dibutuhkan gitu, termasuk nanti menanamkan karakter. Kemudian sangat penting juga karena untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Nah, itu terkait dengan alasan mengapa kita butuh pendekatan STEM dalam setiap pembelajaran. Kemudian dalam pendekatan STEM ini juga punya ciri khas yang khusus yang dikenal dengan IDP, Engineering Design Process, itu dimana anak harus bisa melakukan proses mendesain sebuah karya sampai ada yang jadi mesin atau produk modeling atau misalnya prototip dan lain sebagainya. Nah, di sini pola IDP itu sendiri banyak yang merumuskan. Yang saya ambil adalah pola IDP Jamie Beck ya. Ada tahap identifikasi, kemudian gather informasi, meneliti masalah itu sendiri, kemudian mengidentifikasi atau merencanakan solusinya, membuat atau mengembangkan model atau prototip ya, kemudian melaksanakan uji model, menyempurnakan desainnya, refine, kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan solusi atau terkait dengan model sehingga menghasilkan produk yang memang benar-benar sempurna gitu. Nah, dalam pola IDP ini sendiri itu sangat terkait dengan proses sains. Di mana proses sains anak mengobservasi, membuat suatu pertanyaan, hipotesis, bahkan mungkin analisa sampai akhirnya. Nah, kenapa saling terkaitan? Karena ketika misalnya EDP ini diterapkan, anak disuruh mengidentifikasi sampai menghasilkan produknya. Jadi ketika anak misalnya ingin menghasilkan produk, maka dia harus punya harus bisa berjiwa sains gitu. Jadi pada hakikatnya ketika anak bisa praktek secara sains, itu anak bisa menjadi seorang ilmuwan yang bisa melakukan investigasi, kemudian melakukan observasi, membuat rancangan terkait dengan alam dan lain sebagainya. Nanti ketika alam ada trouble dan punya masalah, maka dia bisa membuat suatu engineering atau produk tersebut bisa berkaitan dengan model atau mesin yang bisa mengatasi masalah alam tadi gitu. Kemudian model apa saja yang paling sesuai diterapkan dalam pendekatan STEM ini? Salah satunya yang poin pertama adalah PJBL atau Project Based Learning ya. Ada 6 kategori. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyeknya bagaimana. Kemudian setelah mendesain perencanaannya lalu dibuat jadwal. Setelah itu Bapak Ibu hanya bertugas untuk monitoring kemajuan anak tentang proyeknya tadi. Kemudian nanti event selanjutnya menguji hasilnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalamannya itu sendiri gitu. Kenapa misalnya model ini yang paling pas? Karena ini sangat mungkin sangat sesuai dengan pola IDP yang tadi menjadikan ciri khas pendekatan STEM. Kemudian yang keduanya adalah masih PJBL ya. Nah, di sini PJBL-nya itu terkait dengan refleksi. Jadi anak direfleksi atau dibawa ke dalam sebuah masalah, kemudian anak melakukan research atau penelitian, dan anak melakukan penemuan atau discovery, dan yang terakhirnya adalah mengaplikasikan rancangannya dari penemuan tersebut, desain atau rancangannya diaplikasikan, dan yang terakhir adalah dikomunikasikan. Itu salah satu ciri penanaman karakter, bisa mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan antara dia dengan kelompok yang lainnya gitu. Penerapan pendidikan karakter. Kemudian yang ketiganya adalah model 5E.
engagement, yaitu berarti mengidentifikasi masalahnya, eksplorasinya atau pelaksanaannya seperti apa, eksplanasinya, merencanakan melakukan analisa terhadap ide tersebut, kemudian mengelaborasi atau membuat karyanya, yang terakhir adalah melakukan tes atau refleksi gitu. Nah, salah satu contohnya di hubungan antara IDP menjadi ciri-ciri khas pendekatan STEM itu sendiri dengan PJBL, misalkan seperti ini. Dalam IDP itu ada define problem, berarti anak dikaitkan dengan tahapan refleksi. Kemudian background research, anak mengumpulkan informasi di sini. Yang selanjutnya solusi dari IDP dan MAC model itu discovery, jadi penemuan atau si anak tersebut diajak untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan merancang desainnya bagaimana. Yang selanjutnya tes model atau reflect desain itu mengaplikasikannya sampai anak bisa menguji masalah tersebut. Jadi ketika anak membuat solusi, diuji solusinya dengan sebuah produk, dan terakhir adalah mengkomunikasikan atau mempresentasikan gitu antara setiap kelompok sehingga anak bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian salah satu penerapan contohnya adalah pada pembelajaran IPA di SMP terkait dengan pemanasan global. Dimana pemanasan global ini anak didesain atau di engineeringnya supaya bisa membuat model rumah anti pemanasan global, sehingga diharapkan nantinya anak bisa menjelaskan proses pemanasan global bagaimana, penyebabnya apa, dampaknya bagaimana kalau ada pemanasan global, kemudian upayanya seperti apa, dan bisa mendesain atau menghasilkan produk untuk merancang rumah anti pemanasan global tadi, sehingga anak itu bisa terlatih untuk mengembangkan keterampilan di abad 21 ini seperti berpikir kritis, kreatifnya, komunikasinya, kolaborasinya gitu. Sehingga nantinya kegiatan STEM ini bisa mengintegrasikan pendidikan yang karakter yang sangat kuat dalam pelaksanaannya, dan pada ujungnya anak bisa mencintai lingkungan sekitarnya. Model rumahnya pun dalam kegiatan ini itu adalah model rumah satu, rumah dengan tanaman di dalamnya. Yang kedua, model rumah tanpa isi apa-apa. Yang ketiga, model rumah dengan tambahan obat nyamuk bakar di dalamnya. Nanti dianalisa oleh anak, dan ada pun tahapannya adalah yang pertama, anak sebelum ke tahapan itu kita harus melakukan analisa terlebih dahulu, namun analisanya terkait dengan materi ya. Konsepnya yang pertama adalah sains, sesuai dengan pendekatan STEM tadi. STEM itu kan sainsnya terlebih dahulu dianalisa. Pertama, faktanya bagaimana? Ternyata bahwa CO2 itu menjadi penyebab naiknya suhu di muka bumi ini. Kemudian konsepnya, ternyata dengan adanya pohon itu bisa mencegah atau mengurangi kadarnya CO2 di permukaan bumi, sehingga nantinya akan menghasilkan oksigen lebih banyak lagi. Kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, di sini prosedurnya anak belajar menggunakan sensor cuaca dalam mengambil data percobaan baik terkait dengan suhu ataupun misalnya CO2. Kemudian nantinya sensor tersebut disimpan di rumah yang mereka membuat model. Kemudian nanti sistem sensornya akan bekerja dan kemudian dianalisa sampai dicatat hasilnya. Nah, itu untuk prosedurnya. Dan untuk teknik kaitan dengan teknologinya, anak bisa mengetahui rumah yang model anti pemanasan global. Kemudian anak juga bisa menggunakan sensor cuaca untuk mendeteksi suhu dan kadar CO2 di dalam rumah tersebut. Anak juga bisa menggunakan internet untuk sebagai sumber informasi terkait pemanasan global, ataupun misalnya untuk mengambil data ataupun untuk menyelesaikan trouble-nya. Kemudian engineering di sini anak bisa merancang, membuat, mengevaluasi, bahkan mungkin merancang ulang kembali bagaimana caranya dia menghasilkan rumah yang memang anti pemanasan global. Dan yang terakhirnya adalah matematikanya. Anak belajar menghitung panjang lebar,
kemudian tinggi bangunannya, luas ruangan yang terbukanya apakah lebih luas dibandingkan ruang tutupnya gitu, sampai membuat diagram tabelnya terkait dengan analisa penerapan STEM-nya. Kemudian tahapannya nanti anak mengamati video tentang S yang banyak mencair di kutub. Itu merupakan salah satu pemanasan global kan ya. Kemudian anak diberikan pengajuan pertanyaan yang berdasar seperti apakah tidak ada pohon yang menyebabkan suhu meningkat? Jadi tidak adanya pohon itu apakah suhu meningkat? Yang kedua, apakah adanya pohon dapat mengurangi gas CO2 di udara? Nah, itu salah satu pertanyaan mendasar. Kemudian timbullah anak nantinya, oh iya, benar enggak gitu, misalnya mencari jawabannya dengan cara dia belajar mendesain produk. Produknya itu yang tadi menggunakan LKS yang ada 3 model rumah gitu. Kemudian setelah itu anak menyusun jadwal kapan kita mendesain perancangan produknya, seperti apa, untuk berapa lama dan kapan gitu. Kemudian tugas Bapak Ibu di sini memonitoring kemajuan proyeknya dan memantau mungkin. Yang kelimanya adalah menguji hasil tersebut. Jadi isi hasil proyeknya dibawa keluar agar terkena sinar matahari dan dilakukan pengamatan sensor cahaya atau misalnya ketinggian suhu dan kadar CO2-nya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi terkait dengan pengalamannya gitu. Bagaimana membuat nanti model rumah anti pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh penerapan STEM pada model PJBL salah satunya. Nah, kita melaju ke tahap akhir yaitu penutupan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesempatan ini, sehingga harapan saya Bapak Ibu bisa tertarik dan ikut pelatihan di Damba karena peranannya atau manfaatnya cukup banyak buat kita untuk meningkatkan pola pembelajaran ke anak gitu. Dan jangan lupa subscribe ya. Kemudian mengisi daftar hadir sudah ada dan tertera di link deskripsi grup WA, sudah saya simpan di sana. Kalau ada hal yang ingin kita diskusikan bareng-bareng atau misalnya mungkin ada koreksi terkait dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share, saya buka nanti di grup WA. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan mendapatkan limpahan berkah terutama untuk kegiatan saum kita di hari ke-22 ya. Mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan untuk kita dan untuk semua penghuni muka bumi ini. Sekian mungkin dari saya. Kurangnya mohon maaf sekali lagi. Saya bukan ingin memberikan mengajar atau memberikan apa-apa, tapi saya ingin men-share saja bahwa dalam di Damba itu ternyata ada diklat yang sangat bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan dan bahkan mungkin menarik gitu. Jadi bukan hanya sekedar diklat biasa bidang IPA, tapi ada bidang umum juga gitu. Oke, mungkin itu saja. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.